sia hidup kami salah aku. Lalu Santa Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang lalu pulang kembali ke rumahnya. Lan yang kasih renungan, dia harus pergi ke misa sana, habis misa dia pulang. Nah, dia pulang itu ingin kita mesti ganti. Jadi, Ibu Tuhanku, sebab ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan, dan terpujilah dia yang telah percaya. Jadi, Elizabeth memuji Santa Maria. Elizabeth merasa sangat terhormat dikunjungi oleh Ibu Yesus. Maka Elizabeth memuji Santa Maria. Apa jawaban Santa Maria? Jawaban Santa Maria itulah kutipan hari ini. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah berdakwah. Pujian dibalas dengan pujian. Gaya kitab suci ini sebagai cermin bagi saya sebagai manusia. Pujian bisa membuat Elizabeth kepada Santa Maria, ia balas dengan ini semua ya. Tetapi karena Tuhan, muncul pertanyaan, apakah Santa Maria hina, berdosa? Tidak. Ia suci, ia agung, ia mulia, sehingga ia dipilih oleh Tuhan. Santa Maria mengajak, memberi teladan untuk memang terima kasih kalau saya baik kepada Tuhan. Karena itu dia, aku titik ini bahwa semua hal baik yang kita buat bukan membuat kita bangga dan kemudian sombong, tetapi membuat kita bersyukur, berterima kasih. Lihatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Ia, dan inilah poinnya. Saya yakin begitu kan Bu Dokter. Dan hari ini kami semua yang hadir bersenandung bersama Santa Maria, bersemandung bersama Oma Lan, jiwaku hidup. Kita syukuri itu semua dalam ibadah ini, sambil kita doakan Oma Lan supaya Nentau dan anak-anak yang lain dan cucu-cucu, semoga Tuhan memberkatimu, keluargamu dalam hidup selanjutnya. Amin. Ia melintas secara dalam pemerintahan Yesus Kristus di sana. Karena itu sudah karena Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sudah akan datang mengadili roh hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan kehidupan kekal. Bahagia mensyukuri penyertaan Tuhan dalam usianya yang ke-93. Ya Bapa, berkatilah Oma Lan, semoga dengan bertambahnya usia, ia sungguh semakin menyadari
bahwa hidup adalah karunia, dan oleh karena kasih mula sehingga ia boleh menjalani hidup yang panjang ini. Semoga ia dapat membawa rahmat dan kebahagiaan bagi anak cucu. Berikanlah juga kebahagiaan, rasa tenang, dan jagalah ia manakala ia menghadapi saat-saat sulit. Kami berdoa untuk keluarga besar dari Om Alan, anak-anak, cucu-cucu, cece-cece. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan rahmat-rahmat yang dibutuhkan oleh semua anggota keluarga di mana saja mereka berada dan berkarya. Semoga dari hari ke hari seluruh anggota keluarga semakin berkembang dalam setiap pekerjaan dan juga boleh menjadi saluran rahmat dan berkat bagi orang-orang lain. Kami mohon Kepadamu melalui Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Silakan duduk. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, berilah kami rezeki pada hari ini, yakni bekal suci yang bagi hidup kami merupakan kekuatan dan sumber semangat, agar kami kuat dan tabah menghadapi segala kegelisahan. Anugerahkanlah kepada kami damai-Mu, supaya hati kami selalu diliputi ketenangan, sementara menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Anak domba Allah, hapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus pernah bersabda, "Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau orang mendengar suaraku lalu membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama dia dan dia bersama aku." Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih, sambutlah roti kehidupan ini, dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Adalah bagi kami jalan, kebenaran dan kehidupan. Pandanglah dengan rela akan hamba-hambamu yang telah menerima Yesus, sakramen Maha Kudus. Mereka menaruh harapannya pada janji-janjimu, dan mereka telah dibekali dengan tubuh Yesus Putramu. Semoga harapan mereka tidak dikecewakan. Dan kita semua yang ambil bagian dalam ibadah syukur ini, Asa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah sudah selesai. Kau menjaga pundak urus, hingga Yesus menebus. Surilah. Oh iya. Happy birthday, Oma. Tuhan Yesus berkati. Satu meninggal masih kecil. Yang tua itu kami. Baru yang kedua sudah tinggal di mama. Bersama, semoga berkat ibadah terus berserta dengan kita semua.
Selanjutnya kita masuk dalam acara pemasangan dan peniupan lilin ulang tahun, dan mohon kesediaan Dea Poluakan untuk membaginya. Silakan. Acara peniupan lilin ulang tahun oleh Oma terkasih Oma Lan. Dimohonkan anak-anak, cucu-cucu serta cece-cece bisa mendampingi Oma di depan. Oma Apo bisa make a wish dulu. Permintaan, harapan, sambil musik mungkin ya. Happy birthday. Dan juga diharapkan untuk para tamu undangan bisa bersama-sama berdiri. Kita akan menyaksikan yang berhari ulang tahun pada hari ini akan memasang lilin. Sementara lilin dipasang, kita bersama-sama menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Kita tiba pada peniupan lilin. Kita hitung bersama-sama dari angka 3, 2, 1. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah siapkan bagi masa depan penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Die bekrang, wat wiebelen die klokjes met blijde dam, wat melden de kerstbomen zonder taal, wat zongen de engelen in Efratas dal. Hoort hij niet, ieder zij God in den hoge, vrede en vrede zijn wil niet verstaan van allen mensen die het goede beminnen. Heb gij de boodschap der liefde verstaan? Verkeur waarom zult gij droef nog zijn? De kerstklokken luiden toch groot en klein. Ze zingen en jubelen
was thou. Ere zij God in den hoogste hemelen, vrede op aarde en vrede het hart, vrede voor allen die goede beminnen. Bethlehems boodschap verwint alles maar. Terima kasih, luar biasa. Apa yang akan Mami sampaikan? Ucapan syukur atau apa? Gimana ya? Apa yang Mami rasakan sekarang? Saya rasakan sekarang kuat, sehat, dan tapi karena selalu aku memohon kepada Tuhan memberi kuat dan sehat dan banyak berdoa. Tidak lupa berdoa siang dan malam tetap ada. Dan doaku ini bukan hanya diriku sendiri, selalu aku berdoa untuk keluargaku, anak-anak, cucu-cucu, cece-cece, saudara-saudara, dan orang yang pernah menolong saya akan berdoa semuanya. Terima kasih ya. Jadi itu kesaksian Mami di usia 93 tahun. Tetapi apa yang Mami alami 2 kali ini, yang terjadi ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tahun lalu Mami jatuh. Mami jatuh bulan Juli ya. Sekitar bulan Juni-Juli tahun lalu, tahun 2024. Mami jatuh, Mami duduk, terus orang Manado bilang mangantos toh, langsung jatuh ke belakang. Dan kita semua itu ndak ada di rumah, semua lagi sibuk lagi kerja. Di rumah itu hanya ada Oli, ada pembantu juga 1. Nah, Mami tinggal diangkat oleh pembantu waktu itu. Dan terus terang waktu itu saya kebetulan waktu itu pimpin rapat, ditelepon anak saya, Christian, yang kebetulan datang karena anak-anak saya ini tinggalnya di sini di hotel. Datang di rumah dan melihat Mami P, kepala bagian belakang berdarah. Nah, langsung telepon. Saat itu saya langsung stop rapat dan langsung Mami bawa di UGD. Tapi puji syukur kepada Tuhan, langsung dilakukan pemeriksaan sampai scanning. Mami P kepalanya enggak apa-apa. Luar biasa. Hanya jahit beberapa benang, tetapi kepalanya tidak ada perdarahan di kepala, dalam kepala. Luar biasa. Nah, ini saya katakan bahwa Mami ini banyak berdoa. Mami ditolong Tuhan, karena pada saat jatuh saya yakin, saya percaya malaikat menggendong sehingga Mami benar-benar tidak tertumpuk sampai di tanah. Karena justru kalau dari kedokteran, apalagi orang tua kalau sudah jatuh begini pasti trauma kapitis. Tapi puji Tuhan Mami tidak. Itu pertama. Dan kami lebih hati-hati lagi. Yang kedua, ini barusan terjadi tahun 2025. Nah, waktu itu juga hanya berdua. Jadi di rumah ini hanya berdua, Mami dan Oli. Mami jatuh. Tetapi Mami selalu ulang, Mami bukan jatuh cilaka atau apa, tapi Oli yang sontong. Tapi Oli sontong karena dia tapalisi kasihan. Kan ujang-ujang. Jadi waktu mau jemur baju, lantai licin, tapalisi jatuh, rubuh Pak Mami. Jadi Mami bilang, bukan main ini barang besar ada sontong Pak Mami. Nah, waktu itu Mami yang angkat Pak Mami hanya Oli karena hanya mereka berdua. Saya keluar seharian, sampai sore langsung praktek. Semua tidak ada. Cuman waktu itu David juga pulang semalam ke rumah sekitar jam 7 ya Pak. Jam 7. Itu belum praktek, baru ada kegiatan ini ke rumah mandi mau ke praktek. Lihat ya, abu-abu ya itu. Lihat kenapa Mami kaki dan Mami cerita, dan nah itu langsung kami juga bawa rumah sakit. Tapi puji Tuhan lagi, semua langsung berpikir, biasanya kan orang tua-tua kalau sudah jatuh pastinya kan ini fraktur ya, patah ya. Tapi puji Tuhan,
dilakukan pemeriksaan semua sampai foto, tidak ada apa-apa. Hanya kalau bahasa kedokteran itu kontusio, jadi hanya terbentur dan biru. Dan memang saat itu mami agak susah berjalan. Tapi puji Tuhan, ini mami bisa berjalan walaupun pakai tongkat. Tapi so bisa berjalan. Nah itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi di tahun memasuki usia 93 tahun ada 2 kejadian. Tapi karena kemurahan kasih Tuhan, mami tetap ada saat ini. Berdiri bersama-sama merayakan ulang tahun 93. Ini semua karena kasih anugerah dan pemberian Tuhan yang luar biasa. Itu dari kami. Mungkin so panjang tapi ini 93. Saya ingin mungkin ada anak atau cucu mungkin akan menyampaikan cuma satu kata untuk mami, spesial untuk mami. Apa sih yang ada yang kakak adik, cucu-cucu Cece rasakan? Mami itu seperti apa? Nah, mulai dari paling ujung ini ada anak mantu, Venture. Ini kakak saya Fendi, suaminya Venture itu meninggal ya. Mungkin dari ujung, mungkin Venture mau bilang, mami itu seperti apa? Silakan. Cuma satu kata aja. Satu kata, tidak perlu banyak-banyak, satu kata aja. Mohon maaf ya MC, saya ambil alih sebentar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mami panjang umur, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Amin, terima kasih. Jadi ini doa dan harapan dari menantu terkasih ya. Kemudian dari, nah ini yang kedua ini David. Anak-anak bantu dulu baru cucu. Happy birthday Mami 93 tahun. Tadi pagi udah sementara pegang-pegang, semangat udah suka pegang rosario, kasih selamat. Nah Mami ini kan sebenarnya bukan mertua saya, bukan mama mantu. Dari Mami sama dengan kakak adik. Lain kali jawab saya itu. Jadi kayak dari Mami terus kan akrab ya. Anak-anak juga lebih saya Kristian tukang bagara PPO mah. Jadi Adrian nyenak kalau pembagara, mari kalau pulang di rumah saya tadi mencari. Tadi Mami dan Wika bilang ini sesadi gini semua taruh bunga teratai, kamu pakai konde supit semua naik pikulan. Dan Mami pecipit langsung kantara sekali itu dari Cina. Dia cuma coba baku sedo. Nah Mami itu terus terang selalu ya bagi kami itu adalah orang yang paling dekat karena gimana ya, walaupun Mami sudah umur 93, ini kata mau terus terang, Mami PKK itu sebenarnya bukan karena apa-apa. Mami jangan pancuri for jaga bawa mandiri. Mau suka pi baju murah sendiri dan seterusnya. Biar dapat larang, iyo mar tetap mandiri. Anak-anak bikin orang bukan orang PO tapi orang mama. Memang apa yang semua orang. Baik, terima kasih. Nah ini saya tadi dikatakan Mami kan 5 bersaudara. Jadi yang tua sebenarnya sudah meninggal ya. Kok Joni meninggal pada usia 4 tahun. Kami juga enggak sempat lihat. Kemudian yang kedua kakak saya Feni. Ini anak-anaknya ada Mela dan Ceni, suaminya Venture. Ini ada cucu ya. Jadi Cece dari Oma 2 kembar. Kemudian saya sendiri, kakak saya di Jakarta, Ferdi. Kemudian saya ketiga. Kemudian yang paling bungsu ini adik saya Oli. Jadi adik saya Oli ini di Jakarta juga sama dengan kakak saya. Tapi karena sakit, ya beliau post stroke ya, kembali ke Manado. Mungkin Oli juga cuma bilang apa tentang Mami. Satu kata aja, nggak perlu panjang-panjang. Jangan menangis, cuma satu kata saja. Terima kasih. Saya sebagai anak paling mengucap syukur semuanya karena Mami orang tua yang terbaik. Baik, terima kasih. Jadi sekilas cerita Oli ini stroke ya. Dia stroke waktu itu karena kebetulan suaminya ini hanya pendek-pendek aja supaya
yang hadis juga bisa tahu bahwa suaminya sakit ya, meninggal mendadak, seminggu kemudian beliau stroke. Jadi tidak sadar 3 bulan dilakukan cuci otak dan seperti sekarang. Dan sekarang semua keberadaan minum obat dan segala macam mami yang lihat. Suntik insulin mami yang suntik. Jadi betul dikatakan mami adalah orang tua yang terbaik. Nah, kalau saya kan udah banyak bicara tadi. Kemudian sekarang cucu. Mungkin dari Jendri mungkin pede-pede juga Jendri. Mau bilang mami cantik ya, mami manis silakan. Terima kasih. Oma itu sebagai penuh kasih dan penyayang. Ini luar biasa, ini ungkapan hati. Pak. Terima kasih. Mami ini berdoa. Benar sekali ya, semua dikatakan. Melda, ini cucu paling tua. Terima kasih. Mami itu sangat perhatian. Sangat perhatian. Jadi ini sebentar dirangkum dalam suatu kalimat ya. Jenny, Terima kasih. Mami itu seperti malaikat di antara kami. jadi seperti malaikat. Adrian, Mami itu seperti penolong bagi kami. jadi penolong. Christian, Kita Oma itu salah satu yang orang yang paling penyayang. penyayang. Ini paling tukang bagara dia bagire Pak Oma. Nah ini Cece, kembar. Mau bilang apa? Apa itu sangat baik. Sangat baik. Satu saya. Apa itu sangat luar biasa. Oh, tepuk tangan semua aja. Jadi ini merupakan suatu rangkuman isi hati dari kami semua, anak-anak, cucu-cucu dan cece-cece. Itu demikian dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke pemandu. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh anak. Kita sebut dengan kasih Dr. Yvonne Elizabeth Troti, MKes Fiskua, CARA, MKS. Selamat malam, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kasih dalam Yesus Kristus. Yang saya hormati, saya kasihi Pastor Dami tadi yang sudah memimpin ibadah kita, Pastor Damineus Pongo PR. Kemudian yang saya hormati para undangan, ini dari Santa Veronica Paniki juga ada, kemudian dari Paroki Santa Teresia Malalayang, dan juga dari jemaat Gemim Sangkakala, Ibu Pendeta hadir juga, dan para keluarga yang hadir dari Tomohon, ada Cicu, Mami PAD, duduk sini Jo Cicu, duduk di muka ya. Kemudian ada keluarga dari Paniki juga, dan semua hadirin teman-teman yang saya kasih dan saya hormati. Dan teristimewa yang saya kasihi Mami Lang, ini panggilan akrab kami Mami Lang. Kemudian ada kakak beradik, anak-anak, cucu-cucu, cece-cece, ponakan. Hari ini kami keluarga besar Kaunang Roti
merasa bersyukur karena hari yang bahagia ini Tuhan telah tambahkan usia setahun bagi mami kami terkasih, Oma Apo. Ini kalau baca panjang sekali itu nama. Chan Joklanio Magdalena yang ke-93 tahun. Luar biasa penyertaan Tuhan. Kami keluarga besar Roti Chan. Jadi kalau bilang tadi ada 5 kakak beradik, yang 1 meninggal pada usia 4 tahun, yang 4 keluarga Maengkom Roti, yang kedua ya. Jadi yang keempat yang hidup, yang pertama keluarga Maengkom Roti, yang kedua keluarga Roti Mumu, yang ketiga keluarga Kaunang Roti, dan keempat keluarga Liu Roti. Seperti tadi Mami mengatakan bahwa Mami mempunyai 5 anak, 10 cucu, dan 4 cicit. Itu luar biasa. Tadi kesaksian dari anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, cece-cece luar biasa. Bagi Mami, terima kasih buat Mami yang telah mendidik kami, membesarkan Mami, membesarkan kami semua, dan yang paling utama mendoakan kami. Kami semua ada sebagaimana ada karena kasih karunia Tuhan melalui Mami. Dan saat ini di usia 93 tahun kami mengucap syukur bersama-sama dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Dan saya mewakili keluarga besar menyampaikan banyak-banyak terima kasih pada semua yang hadir, yang turut mendoakan dan yang bersukacita bersama-sama dengan kami. Harapan kami umur panjang, kebahagiaan yang kami rasakan dan Mami kami rasakan, itu juga akan kita rasakan semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, saat ini kita akan menikmati berkat Tuhan lewat makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh keluarga Roti Chan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa, dan doa Ramatama ini akan dipimpin oleh Penatua Paula Ungu. Karena merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, dan ini adalah hari yang dijadikan Tuhan keluarga ini, di mana Tuhan sudah menambahkan umur panjang untuk yang terkasih Oma Ibu Chan Joklanio Magdalena, sehingga membilang angka yang ke-93 tahun. Bapak, kami bersyukur karena semua itu, dan kami yang sudah terhadir saat ini merasa bersukacita bersama dengan keluarga. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu,